Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, sekedar mengingatkan aja ada beberapa koreksi dari beberapa Google Form yang sudah dibuat. Contoh yang pertama, ada yang membuat Google Form hanya satu halaman seperti ini. Ya, jadi judul, penilaian tengah semester, langsung biodata, nama, kelas, dan seterusnya langsung ke soal. Nah, kalau seperti ini, nanti langsung munculnya ketika di siswa akan langsung muncul seperti ini. Jadi nama, kelas, soal, dan seterusnya. Ya, diusahakan antara judul formulir dengan soal itu dipisah agar siswa mengetahui dengan benar formulir yang sedang dikerjakannya apakah benar itu mata pelajaran yang sedang diujikan. Ya, jangan lupa di sini ada yang belum memberikan judul PTS apa. Ya, silakan nanti ini diketik mata pelajarannya apa, ya, kemudian kelas berapa sebagai keterangan judul. Kemudian kalau ini mau dijadikan satu dengan nama, dengan biodata silakan nggak apa-apa, tetapi jangan dijadikan satu dengan lembar soal. Solusinya seperti apa? Misalkan antara judul, nama, atau biodata ini biarkan jadi satu tidak apa-apa. Kita hanya memisahkan ini saja dengan lembar soal. Caranya, klik di bagian biodata yang paling akhir. Kemudian Bapak Ibu, di sini di sebelah kanan ada beberapa menu. Pilih ini tambahkan bagian. Jadi nanti bagian judul formulir biodata dan soal sudah terpisah. Ini kita berikan judul misalkan halaman soal. Ya, sehingga nanti yang muncul di tampilan anak akan seperti ini. Pertama, judul dan biodatanya dulu. Ya, misalkan kita isi nama apa saja, misalnya kelasnya. Baru masuk ke lembar soal. Tuh. Koreksi yang kedua, ada yang mengerjakan seperti ini. Benar, ini sudah terpisah antara judul dengan soal, tetapi di soal ada biodata. Seharusnya biodata ini terpisah dengan soal, apalagi nanti kalau Bapak Ibu merencanakan soal itu diacak, sehingga menyebabkan nama atau biodata siswa ikut teracak di dalam kumpulan soal. Jadi jangan sampai seperti itu. Contoh saja seperti ini, misalkan ini settingannya saya rubah settingan mengacak soal. Nah, ini seperti ini sudah acak soal. Nah, ketika nanti masuk ke tampilan di siswa, nah seperti ini. Nah, ini soal, tiba-tiba di bawahnya ada identitas, nama, dan seterusnya. Nah, jadi usahakan ini juga terpisah. Jadi lembar soal biarkan bagian tersendiri. Solusinya seperti apa? Sama. Ya, di bagian biodata paling akhir ini diklik, kemudian tambahkan bagian di sebelah kanan. Nah, sehingga sudah terpisah. Nah, ini soal lembar soalnya. Ini soal, misalkan saya bikin soal ini 2 soal. Nah, di atasnya ini biodata. Nah, di atasnya ini judul formulir. Jadi ini ada 3 bagian. Nanti yang muncul. Kita klik lagi halaman soal. Sehingga nanti yang muncul di tampilan siswa akan seperti ini. Pertama dia judul formulirnya dulu. Benar nggak ini mata pelajarannya, kelas berapa. Kemudian kalau sudah benar tinggal klik berikutnya. Anak biarkan isi biodatanya. Biodata terserah Bapak Ibu isi apa biodatanya. Kalau mau nama kelas cukup ya silakan, mau tambahkan tanggal dan seterusnya silakan. Baru berikutnya nanti masuk ke lembar soal. Gitu. Ini koreksi yang kedua. Nah, kalau ini sudah dikerjakan Bapak Ibu, mohon dicek akhir, cek paling akhir. Silakan Bapak Ibu lihat poin total di sini sudah benarkah. Ini poin totalnya masih 0, berarti setiap soal belum diberikan poin. Ya, maka cek lagi. Ya, pastikan setiap soal itu diberikan poin dan kunci jawabannya.
Sekali lagi caranya seperti ini. Klik di nomor soal yang ingin diberikan poin dan kunci jawabannya. Klik bagian kiri bawah kunci jawaban. Tentukan nilai setiap soal itu berapa. Misalkan ini 5 setiap satu soal. Terus kemudian kunci jawabannya misalkan di sini D. Klik selesai. Ya. Kemudian setiap soal pastikan ini tertulis ini diaktifkan wajib diisinya. Ya, ada yang belum mengaktifkan wajib isinya, sehingga nanti kalau ada anak yang lewat 5 soal belum dikerjakan, ketika dia kirim soal maka sudah terkirim. Tapi kalau di sini diklik wajib diisi, maka anak tidak bisa mengirim soal sebelum semua soal diisi. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengacak optionnya, silakan di sini ya, di bagian segitiga bawah paling kanan. Nah, diklik kemudian pilih acak urutan opsi. Nah, lakukan semua ini di setiap soal. Ya, ini soal nomor 2, kunci jawaban, skornya 5. Kunci jawabannya misalkan ini A. Selesai, klik wajib diisi, klik tanda 3 titik, acak urutan opsi bagi yang ingin mengacak Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah selesai semua, pastikan lagi paling atas sudah benar belum. Nah, misalkan ini poin totalnya sudah 10, sudah berubah. Terus kemudian yang harus dipastikan lagi, yang harus dicek lagi adalah settingan atau setelan kuisnya ini. Ya, Bapak Ibu, pastikan di setelan umumnya ini kosong semua. Ini kosong semua. Nah, jangan ada yang di checklist. Kemudian di bagian presentasi, silakan diklik 2 ini saja, tampilkan status progres sama acak urutan pertanyaan. Kecuali soal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang memang agak sulit untuk diacak pertanyaannya. Maka untuk soal yang tidak bisa diacak pertanyaannya, ini jangan diaktifkan, kosongin. Tapi bagi soal lain yang bisa diacak pertanyaannya, ini diaktifkan, checklist. Tapi kalau ini diaktifkan acak urutan pertanyaannya, maka mohon setiap poin soal, setiap nomor soal itu jangan dituliskan nomor soalnya. Jangan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Karena nanti jadi ngacak, jadi ngawur. Nanti nomor 1 tampil di paling akhir, nomor 20 tampil di awal, dan seterusnya. Jadi kalau memang ingin mengacak urutan pertanyaan, setiap soal jangan diberikan nomor soal. Kemudian pilihan kuisnya ini diaktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kalau misalkan ini masih belum aktif, ini diaktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian kita sepakati bahwa nanti setiap siswa tidak bisa melihat langsung nilai yang mereka kerjakan. Jadi ketika ini masih pilihannya di sini, tolong diganti menjadi pilihannya nanti setelah peninjauan manual. Kemudian checklistan paling bawah ini 3 dikosongin, dinonaktifkan, sehingga nanti siswa juga tidak bisa melihat jawaban benarnya dan jawaban salahnya. Itu kemudian karena ini diaktifkan koleksi email, maka kembali lagi ke bagian umumnya. Bagian umum ini sudah otomatis akan terchecklist, maka ini kosongin lagi. Kalau sudah, klik simpan. Sehingga nanti kalau setiap yang pilihan itu diwajibkan, seperti ini biodata ini wajib diisi, maka ini harus diaktifkan wajib diisinya. Ini kelas sudah yang wajib diisi itu ada tanda bintang merah di atas. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi muncul tanda bintang merah di atas. Nah, setiap soal ini jadi muncul tanda bintang merah di atas, jadi muncul tanda bintang merah di atas. Ya, seperti ini ada nomor 1, ini ada nomor 2. Kalau Bapak Ibu ingin mengacak urutan nomor soal, maka ini nggak boleh dikasih nomor. Kita hapus nomor soalnya. Seperti ini. Kita hapus nomor soalnya. Jadi nanti soal diacak dan tidak membuat siswa bingung nomor yang tidak berurutan. Kemudian cek paling akhir adalah Bapak Ibu mencoba sendiri dengan cara mengklik tanda mata 1 ini. Klik, nanti ini adalah tampilan yang akan muncul di klien atau di siswa. Seperti ini yang sudah disetting. Ini tampilan pertama, judul. Kemudian bagian berikutnya adalah biodata, anak diminta mengisi. Lihat, sudah muncul bintang merah.
pilih nama, dan klik berikutnya. Nah, ini ada tanda merah wajib, ini sudah muncul. Dan pastikan di sini tidak ada skor ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang membuat Google Form-nya di sini muncul skor. Kalau di sini muncul skor, berarti nanti anak-anak bisa melihat rekapan jawabannya dia, mana yang salah, mana yang benar, gitu ya. Ini kalau misalkan sudah merah, benar, nih ada merah, ini benar. Sehingga kalau ketika anak nanti belum selesai mengerjakan soal main langsung kirim, nah dia tidak bisa terkirim karena di sini ada pertanyaan yang belum diisi. Dia harus diisi dulu. Misalkan kita isi, nah ini baru bisa dikirim. Nah, begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bukan mengajari tapi sekedar untuk mengingatkan pengecekan terakhir sebelum soal ini diberikan ke anak agar tampilannya, settingannya benar-benar pas. Demikian, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.